7, subtema 1 dan 2. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat bukan? Nah, bersama Bu Nina, aku pasti bisa. Kali ini kita akan mempelajari tentang keberagaman. Ada keberagaman individu, ada keberagaman budaya yang terdiri dari keberagaman pakaian adat dan keberagaman makanan tradisional. Ada keberagaman jenis pekerjaan atau profesi di sekitar kita, dan ada keberagaman cita-cita. Nah, bagaimana kita menyikapi semua keberagaman tersebut? Mari kita simak. Pada tema 7, subtema 1, kita akan mempelajari makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Keberagaman karakteristik individu. Beragam berarti bermacam-macam. Nah, kita perhatikan ada gambar 3 orang, yaitu mereka sedang menikmati makanan. Nah, mereka menikmati apa? Ternyata itu Lani, Dayu, dan Siti. Mereka memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Jadi buah-buahnya rasanya ada di susu tersebut, ya kan? Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apelnya, jadi dia langsung makan buahnya. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Keberagaman jenis makanan kesukaan. Kalian pasti mengalaminya, bukan, di rumah? Jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di lingkungan sekitarku ternyata sama atau berbeda. Ternyata berbeda. Ya. Ini berarti setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda. Jadi berbeda. Karena jarang sekali jenis makanan kesukaan itu sama, banyak yang berbeda. Nah, setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu atau anggota keluarga yang lain, misalnya kakak, adik, dan yang lain-lain, memiliki kesukaan yang berbeda dari dirimu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi, saat kita saling menghargai keberagaman jenis makanan kesukaan, maka kita sama saja mengamalkan pengamalan Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia. Selanjutnya ada keberagaman pakaian adat. Seperti kita tahu di Indonesia banyak sekali suku, ya kan? Nah, ini salah satu contohnya adalah pakaian adat seperti ini. Nah, pakaian adat ini adalah bundo kanduang. Dia berasal dari Sumatera Barat. Nah, kalau yang ini kita sudah tahu ya, karena kita dari Jawa Tengah, pakaian adatnya adalah beskap dan kebaya Jawa. Nah, kalau yang ini adalah pakaian adat dari daerah Bali, ya. Dia menggunakan baju safari dan kebaya Bali. Inilah contoh keberagaman pakaian adat yang ada di wilayah Indonesia. Masih banyak pakaian adat yang lain, ya. Nah, ini juga salah satu keberagaman pakaian adat yang dimiliki Indonesia. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap satu, seperti semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya adalah keberagaman makanan tradisional. Nah, sama, makanan tradisional ada banyak sekali. Nah, contoh ini adalah nasi gudeg.
Nasi gudeg berasal dari Yogyakarta. Nah, kalau ini apa? Ini adalah sate lilit ya. Sate lilit banyak kita jumpai di Bali. Nah, kalau ini lumpia, lumpia dari Jawa Tengah yaitu tepatnya dari Semarang. Kalau yang ini rendang, rendang itu makanan khas dari Sumatera Barat. Dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dengan memahami keberagaman atau bermacam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa itu apa? Tenggang rasa itu toleransi atau saling menghargai. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Nah, mari kita lihat ini ada sikap yang perlu kita tiru dan perlu kita hindari. Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa, harus kita tiru. Berbeda pendapat, harus kita, jika ada perbedaan pendapat, boleh, tetapi kita harus saling menghargai. Perang antar suku bangsa perlu kita hindari. Memahami perasaan orang lain perlu kita tiru. Saling melengkapi satu sama lain perlu kita tiru. Memicu pertengkaran perlu dihindari. Menghargai perbedaan perlu ditiru. Memaksakan kehendak perlu dihindari. Memperkaya wawasan misalnya melalui membaca ya perlu ditiru. Tidak mau bersatu bagaimana? Perlu dihindari. Nah, itulah sikap yang perlu kalian tiru dan perlu kalian hindari. Sikap yang perlu ditiru akan memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Nah, sekarang kita menginjak ke subtema 2, perkembangan teknologi produksi pangan. Pada PPKN kita masih mempelajari tentang keberagaman. Nah, mari kita amati gambar di samping. Dari gambar di samping, kita melihat cara berpakaian orang berbeda-beda. Misalnya di situ Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka tetap saling menghargai. Selain keberagaman cara berpakaian, ada juga keberagaman profesi pekerjaan. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada penjahit, pedagang, misalnya abang becak, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun, karena kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Berikut ini jenis pekerjaan dan tugasnya ya, bisa kalian tahu. Guru, seperti Bu Nina ya, guru berarti tugasnya adalah mendidik dan mengajar siswa. Ada dokter, tugasnya memeriksa dan mengobati pasien. Ada pedagang, menjual barang dagangan. Nelayan, menangkap ikan di laut. Pilot, menerbangkan pesawat terbang. Nah, itulah contoh jenis pekerjaan dan tugas yang harus dilakukan. Setiap pekerjaan memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, ini adalah manfaat menghargai perbedaan ya, menciptakan persatuan dan kesatuan, mempererat hubungan antar individu atau kelompok, meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan, serta menciptakan lingkungan nyaman, aman, dan tentram. Selanjutnya, keberagaman cita-cita. Dayu ingin menjadi pilot, Lani ingin menjadi perawat, Edo ingin menjadi polisi, Siti ingin menjadi perancang busana, Beni ingin menjadi penyiar televisi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap orang, setiap individu memiliki keberagaman cita-cita atau cita-citanya berbeda-beda. Apa yang harus kita lakukan terhadap keberagaman cita-cita tersebut? Kita haruslah tetap saling menghargai. Berikut perilaku yang harus dilakukan dalam
menghargai keberagaman cita-cita. Kita harus menghargai cita-cita teman, memberi masukan yang baik terhadap cita-cita teman, memberi semangat kepada teman untuk mencapai cita-citanya, dan mendoakan teman-teman. Nah, selanjutnya, perilaku yang harus dihindari ya adalah menganggap cita-cita sendiri lebih baik dari teman, mengejek cita-cita teman, iri terhadap cita-cita teman. Terima kasih hari ini kalian telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.